Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang ada di rumah dan mengikuti ibadah pada saat ini. Selamat hari Minggu kepada kita semua. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah minggu kita pada hari ini. Mari kita masuk dalam saat teduh. Amin. Saya undang Bapak Ibu, kita semua bangkit berdiri. Baik Bapak Ibu yang ada di rumah, kita akan pujian kita, Bimbing Kami Yesus. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai. Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, dari anaknya Yesus Kristus, dan daripada Roh Kudus. Amin. Kembali kita memuji memuliakan nama Tuhan. Kita akan pujian kita dari nyanyian rohani Metodis nomor 1 ayat 1. Marilah kita bersama-sama menaikkan doa pengakuan kita. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dengan kasih-Mu Engkau telah menjadikan kami, dan dengan kasih-Mu Engkau telah menjaga kami, dan dengan kasih-Mu Engkau juga hendak menjadikan kami sempurna. Dengan rendah hati kami mengaku bahwa kami tidak mengasihi-Mu dengan segenap hati, roh, jiwa, dan seluruh tenaga kami. Kami juga tidak mengasihi sesama kami manusia, sebagaimana Kristus telah mengasihi kami. Memang Engkau hidup di dalam kami, tetapi nafsu kami telah membuat kami lupa akan kehendak-Mu. Ampunkan kami Bapa, dan tolonglah kami, agar kami bertobat dari dosa kami, dan dari hidup kami yang salah itu. Pimpinlah kami dengan Roh-Mu, agar kami dapat berlaku seperti yang Engkau kehendaki, sehingga kami dapat masuk ke dalam kemuliaan yang sempurna daripada ciptaan-Mu. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kembali kita masuk di dalam saat teduh. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami di dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita mendengar pujian Bapak Ibu dari nyanyian rohani kita nomor 164 ayat 1. Kita akan beresponsori yang membaca firman Tuhan secara bersahut-sahutan yang terambil dari Mazmur 48 ayat 1 sampai ayat 15. Bapak Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. Mazmur 48 ayat 1 sampai ayat yang ke-15. Saya akan membaca dari ayat 2, Bapak Ibu meresponinya ayat berikutnya. Di ayat 15 nanti kita baca secara bersama-sama. Mazmur 48 ayat 2 sampai ayat yang ke-15. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus yang menjulang permai adalah kediaman bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara kota Raja Besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan lagi. Demi mereka melihatnya, mereka tercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Gentaran menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat. Di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, Allah menegakkannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti nama-Mu ya Allah, demikianlah kemansyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu. Kelilinglah Sion dan pedalilah dia, itulah menaranya. Perhatikanlah terbongnya, jalanilah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Kita bersama-sama. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kita, Dia seterusnya dan untuk selamanya. Dialah yang memimpin
Gloria Patri. Bersama-sama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini, marilah kita menerapkan pengakuan iman rasuli kita. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan mau, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu silakan duduk. Pembacaan epistel untuk kita pada hari ini terambil dari 2 Korintus 12 ayat 2 sampai ayat yang ke-10. 2 Korintus 12 ayat 2 sampai ayatnya yang ke-10 saya akan membacakannya. Mari Bapak Ibu kita semua mengikutinya. 2 Korintus 12 ayat 2 sampai ayat yang ke-10. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku, supaya jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniamu bagiku, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih sumpah aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkannya, terlebih-lebih melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Sebelum masuk ke dalam doa syafaat, kita mengangkat pujian kita dari nyanyian rohani Metodis nomor 213 ayat 1.
Baik, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saatnya kita menaikkan doa syafaat kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta di kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur atas kasih kuasa Tuhan di dalam hidup kami. Pagi yang indah ini kami bersyukur buat kehidupan, buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan terus anugerahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan atas semua kebaikan-Mu. Kami juga anak-anak Tuhan ada dalam perbuatan, perilaku dan berpikir kami yang membuat kami menjadi berdosa. Dengan kerendahan hati kami mohon ampun atas dosa dan pelanggaran yang kami lakukan dalam hidup kami. Ampuni kami Tuhan, agar kami layak disebut anak-Mu, layak menerima anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan atas pengampunan-Mu. Pagi ini kami berdoa buat keadaan bangsa, negara dan pemerintahan kami. Saat ini di negara kami dalam keadaan kurang tenang, di mana di sekitar kami, di tengah-tengah kami masih banyak saudara-saudara kami yang terkena virus corona. Ada yang sembuh, ada juga yang meninggal. Kami berdoa Tuhan agar virus ini cepat berlalu dari tengah-tengah bangsa kami. Yang terkena Tuhan berkati dengan kesembuhan, kuatkan dan sembuhkan mereka. Bagi yang meninggal Tuhan kuatkan keluarganya. Kiranya mereka sabar dan teruslah kiranya mereka berpengharapan pada Tuhan. Kami juga berdoa buat para medis, perawat, dokter, dimanapun mereka Tuhan jaga dan lindungi mereka semua dengan kasih dan kuasa Tuhan. Tetaplah kiranya mereka semangat dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi yang sakit. Kami juga berdoa bagi pemerintahan kami, para pemimpin kami mulai dari presiden kami, para menteri, gubernur, wali kota, bupati sampai pada kepling. Tuhan berikan mereka semua kekuatan dan semangat dalam mengurusi dan mencari solusi untuk menghentikan penyebaran pandemi virus corona ini. Tuhan jaga dan lindungi juga bangsa, negara dan pemerintahan kami ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat semua jemaat Tuhan di GMI El Shaddai ini. Berkati setiap rumah tangga, setiap pekerjaan, usaha jemaat ini, agar kami dapat terus mencukupi kebutuhan hidup kami. Berkati juga kesehatan kami, agar kami tetap sehat sehingga kami dapat terus melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami. Bila ada yang sakit, Tuhan berkati dengan kesembuhan. Bila ada yang berbeban berat dalam pergumulan, tolong kami Tuhan, agar kami diberikan solusi jalan keluar atas setiap persoalan pergumulan yang kami alami dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-anak kami yang Tuhan sudah titipkan bagi kami. Kami berdoa bagi anak kami yang balita, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan pertumbuhan yang baik. Bagi anak-anak kami yang sekolah, yang kuliah, Tuhan berkati mereka juga. Berikan mereka terus semangat di dalam belajar. Walaupun di dalam keadaan belajar seperti saat ini melalui daring, kiranya itu Tuhan tidak mengurangi semangat mereka untuk terus belajar dan belajar. Supaya kelak mereka Bapa boleh mendapatkan masa depan yang baik. Sehingga anak-anak kami ini kelak boleh menjadi anak yang berguna bagi bangsa dan negara kami ini. Kami serahkan kehidupan anak-anak kami, masa depan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak kami ini memiliki masa depan yang baik bersama dengan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat persekutuan kami di tengah-tengah gereja Tuhan ini. Berkati terus persekutuan kami di dalam GMI El Shaddai ini. Biarlah di dalam persekutuan kami ini, kebersamaan kami Tuhan tetap peliharakan. Agar kami kiranya juga di dalam persekutuan kami dapat terus saling menghormati, saling menghargai, saling mengasihi di antara kami ya Bapa. Kami berdoa biarlah kami sama-sama dewasa, sama-sama bertumbuh di dalam persekutuan kami Tuhan. Sehingga melalui persekutuan kami bisa menjadi anak-anak yang semakin mengenal satu dan dengan yang lain. Dan melalui persekutuan kami kiranya juga dapat menjadi contoh, menjadi teladan di dalam persekutuan kami, di tengah-tengah keluarga kami dan di tengah-tengah masyarakat di mana kami berada. Kami juga berdoa Tuhan bagi anak-anak Tuhan yang ingin mencari pekerjaan juga. Kami berdoa agar Tuhan juga memberkati kerinduan anak-anak kami ini yang mencari pekerjaan ini. Tuhan berkati juga. Kami percaya Tuhan adalah Allah yang maha kaya. Tuhan berikan mereka tetap semangat. Bila sampai saat ini mereka belum mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan,
biarlah mereka tetap terus berpengharapan kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya Bapa, tepat pada waktunya Tuhan memberikan pekerjaan yang terbaik bagi anak-anak kami ini. Kiranya biarlah mereka terus semangat, berusaha terus untuk mencapai apa yang mereka inginkan. Kami tahu Tuhan tidak akan memberikan kekecewaan kepada anak-anak Tuhan yang terus dan selalu berusaha di dalam hidupnya. Kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan yang sudah saatnya untuk mendapatkan pasangan hidupnya. Kami juga berdoa agar Tuhan memberikan pasangan hidup, jodoh yang terbaik bagi anak-anak kami ini. Pasangan hidup yang saling mengasihi, pasangan hidup yang tentunya takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa buat semua yang hadir di saat ini. Berkatilah kami semua ke depannya terus Bapa. Jaga lindungi kami semua di dalam segala aktivitas kehidupan kami. Begitu juga Tuhan, kami sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu. Tuhanlah yang menguasai hati dan pikiran kami, agar firman yang kami dengar memberikan kami pengetahuan dan pengenalan akan firman Tuhan, sehingga hidup kami akan terus diubahkan melalui firman Tuhan. Hamba-Mu Bapak Pendeta Benet Sikhombing yang akan menyampaikan firman-Mu, Engkau juga yang menguasai hati dan pikirannya, agar apa yang disampaikannya Tuhan hanya kebenaran firman-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami jemaat Tuhan sudah siap untuk mendengarkannya. Demikian Bapa, doa yang tidak sempurna ini Engkau sempurnakan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita, Betapa Hatiku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyerahkan persembahan kita dengan nyanyian Mohon Tuhan memberkati. Masih tetap berdiri Bapak Ibu, kita responi, kita sambut pemberitaan firman Tuhan dengan memakan pujian kita dari nyanyian rohani kita nomor 95 ayat 1.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk pagi hari ini kami dapat kembali untuk bersama-sama dalam kebaktian kami, walaupun secara online. Kami bersyukur untuk itu Tuhan, dan kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kami mohon biarlah Engkau mengajari kami sehingga kebenaran firman Tuhan dapat kami mengerti, terlebih-lebih bagi diri kami untuk meneguhkan kami, untuk menghibur kami, dan menambah-nambah besarnya iman percaya kami. Tuhan Yesus, kami mohon biarlah Roh Kudus Tuhan yang mengajari kami, sehingga saat kami mendengarkan, kami dapat mendengarkan dengan baik, dan kebenaran firman Tuhan menjadi milik kami pribadi lepas pribadi. Kami telah mempersiapkan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan, karena itu berfirmanlah Engkau bagi kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang menjadi nats untuk renungan kita saat ini diambil dari Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13. Injil Markus pasal 6 ayat 1 sampai 13 saya bacakan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus ditolak di Nazaret, kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya, sedang murid-muridnya mengikut dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat, dan jemaat yang besar takjub karena mendengar dia. Dan mereka berkata, dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Judas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan suatu mujizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debu di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Demikian natsnya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat Yesus datang ke Nazaret, sebenarnya dia menginginkan supaya berita keselamatan itu juga sampai ke kampung halamannya di Nazaret, tempat dia dibesarkan di Nazaret. Dan di Nazaret dia memulai untuk pemberitaannya ke rumah ibadah. Banyak berita-berita tentang Yesus sudah didengar oleh orang-orang Nazaret. Ya, mereka mendengarkan bagaimana Yesus melakukan mujizat-mujizat, bagaimana Yesus melakukan pengajaran-pengajaran yang luar biasa, dan semuanya itu sudah mereka dengar. Ketika sampai
di Nazaret, sebenarnya apa yang dilakukan Tuhan Yesus, apa yang diajarkan Tuhan Yesus tidak berbeda dengan apa yang diajarkannya di mana-mana. Tetapi persoalannya adalah orang-orang Nazaret itu matanya terhalang oleh karena mereka melihat latar belakang. Siapa Yesus itu? Waktu kecil bagaimana? Anak siapa itu? Saudara-saudaranya siapa? Saudara perempuannya siapa? Ibunya siapa? Orang tuanya siapa? Semuanya diperhitungkan dan dipertimbangkan mereka untuk mendengarkan firman dan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Sehingga akhirnya mereka menolak Tuhan Yesus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ini sangat manusiawi. Banyak orang tidak bisa melihat sesuatu itu pada masa sekarang. Karena setiap orang itu ada perubahan-perubahan. Setiap hari ada perubahan-perubahan yang terjadi kepada seseorang. Dan kalau hari ini seseorang melakukan yang baik, selalu dipertanyakan, kenapa dia berbuat baik? Walaupun dengan tulus terjadi perubahan pada seseorang, selalu dipertanyakan, kenapa bisa terjadi demikian? Nah, hari ini kita sebenarnya mau diajak oleh pemberitaan firman ini untuk melihat bahwa segala sesuatu itu memang bisa saja berubah. Kalau kemarin orangnya baik, hari ini dia berbuat jahat, yang kita lihat apanya? Jahatnya. Tapi kalau hari yang lalu ada seorang yang berbuat jahat, lalu sekarang dia bertobat dan berbuat baik, yang dilihat orang apanya? Jahatnya. Yang baiknya tidak dilihat orang. Itu terjadi juga. Ya, kita lihat dalam kesaksian bagaimana Rasul Paulus ketika memulai pelayanannya selalu dicurigai bahwa dia itu adalah orang jahat yang pura-pura baik, yang pura-pura bertobat. Nah, memang ketika kita menggunakan berbagai alasan, latar belakang seseorang, dan hanya kita melihat hal-hal yang jahat itu, kita tidak akan maju. Kita tidak akan mendapatkan sesuatu. Dan itu juga yang terjadi bagi saudara-saudara Yesus, teman-teman Yesus, ya, famili-famili Yesus, orang sekampung Tuhan Yesus yang ada di Nazaret. Nazaret tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Karena mereka tidak mau membuka diri mereka. Karena mereka menganggap apa yang diajarkan Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak cocok atau tidak sesuai dengan keinginan mereka. Lalu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat itu juga Tuhan mengutus beberapa orang muridnya, ya, dua mereka berangkat, berdua-dua mereka berangkat, diutus dua-dua mereka berangkat untuk menyampaikan kabar keselamatan. Yang diajarkan mereka apa? Yang diajarkannya adalah apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bagaimana mereka melihat kehidupan mereka, bagaimana mereka diajak untuk hidup kembali kepada perjanjian Allah dengan manusia, bagaimana mereka supaya hidup di dalam kedamaian. Dan mereka berhasil. Karena laporan mereka kepada Tuhan Yesus, mereka bisa melaksanakan banyak hal, menyembuhkan orang sakit, dan meminyaki mereka. Mengusir setan-setan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita tarik kejadian yang
disampaikan dalam kesaksian Markus ini, dalam kehidupan kita sekarang, kita sebenarnya belajar dua hal saat ini. Pertama, kita harus terbuka terhadap dunia ini. Kita harus melihat bahwa ada hal-hal yang memajukan. Kita melihat teknologi, jangan kita anti terhadap teknologi. Kita melihat sekarang melek terhadap teknologi, mari kita manfaatkan teknologi itu untuk apa? Bisa untuk memberitakan Injil, bisa untuk bertegur sapa dengan saudara-saudara, bisa juga dalam hubungan dengan persekutuan kita. Teknologi bisa kita manfaatkan untuk bagaimana kesenjangan-kesenjangan karena kita terlalu sibuk, atau kesenjangan-kesenjangan karena kita tidak ada waktu untuk bertemu dengan saudara-saudara kita, dapat sekarang untuk bertemu, dapat bertegur sapa, dapat untuk saling mendoakan. Tetapi kita harus membuka selubung kita terhadap teknologi. Karena banyak juga orang yang mengingatkan bahwa teknologi itu adalah jahat. Memang teknologi itu pedang bermata dua. Sama seperti pisau yang di dapur. Dia bisa untuk memotong makanan yang enak. Tetapi bisa juga untuk senjata, untuk melukai orang lain. Tetapi bisa juga untuk menyembuhkan. Untuk apa? Untuk membedah. Semuanya sama. Pisau, benda yang tajam. Teknologi juga seperti itu. Hari ini kita diingatkan kembali bahwa jangan kita picik terhadap segala sesuatu yang baru sekarang ini. Orang Nazaret tidak mau menerima pembaruan dari Tuhan. Sekarang mereka menerima pembaruan, tetapi sudah terlambat. Kenapa? Karena mereka akhirnya tidak mendapatkan apa-apa karena penolakan-penolakan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita juga melihat keadaan Medan. Bagaimana Medan sekarang ini levelnya level orange. Ya, COVID sudah banyak mengejala di Medan. Ya, keadaan sekarang keadaan yang tidak baik bagi kita. Tetapi kita bukan berarti melepaskan persekutuan kita. Kita tetap melaksanakan persekutuan. Sekarang kita persekutuan seperti ini. Besok lebih bagus lagi bisa kita lakukan. Sesuai dengan kebutuhan zaman kita. Tetapi hari ini kita diajak juga untuk memanfaatkan semua yang ada. Pengetahuan yang ada untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau Injil ditolak, penolakannya karena apa? Mungkin ada sesuatu yang sudah diajarkan kepada kita. Kebencian misalnya. Padahal Injil disampaikan adalah untuk kedamaian. Injil Tuhan adalah berita sukacita yang membawa damai di tengah-tengah kehidupan orang. Tergantung mereka mau percaya atau tidak. Tetapi mereka yang percaya akan mendapatkan kedamaiannya. Mereka yang tidak percaya, biarlah mereka berjalan dengan jalan dan hukum-hukum yang berjalan dalam kehidupan mereka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini sebenarnya kita akan merayakan 15 tahun Gereja GMI El Shaddai. Kita bersyukur untuk 15 tahun Tuhan telah menyertai jemaat Tuhan di GMI El Shaddai. 15 tahun yang lalu, tanggal 9 Juli, dilaksanakan kebaktian perdana dalam pos PI El Shaddai.
Dan sampai sekarang Tuhan menyertai kita. Kita bersyukur untuk itu. Hari ini kita juga diingatkan supaya jangan kita akhirnya tinggal diam seperti ini saja. Bagaimana 15 tahun ini GMI El Shaddai itu berkembang dari beberapa orang menjadi puluhan orang, dari beberapa keluarga menjadi puluhan keluarga. Tetapi kita juga harus mengingat bahwa kita juga harus menyampaikan berita sukacita itu kepada orang-orang lain. Pertambahan dan pertumbuhan jemaat hanyalah bisa kalau kita juga melakukan penginjilan dan juga pemberitaan kepada orang banyak. Bagaimana caranya? Tidak semua orang berkemampuan untuk berbicara. Tidak semua orang berkemampuan untuk berargumentasi. Tetapi semua orang berkemampuan untuk menyampaikan imannya. Dan itu bisa kita lakukan. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, seperti yang sudah Tuhan lakukan, mari kita lakukan. Mari kita melakukan. Dan jangan takut untuk ditolak. Kalaupun orang menolak dengan penginjilan atau penyampaian berita sukacita melalui kehidupan kita, itu bukan masalah kita. Karena dalam kehidupan kita, kita menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Mari kita lakukan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu ketika Tuhan mengutus murid-muridnya dua-dua, kita juga diutus oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dengan bagaimana? Dengan spontanitas. Tidak perlu mempersiapkan ini, mempersiapkan itu. Mari kita spontanitas dengan keimanan kita, dengan pemikiran kita, dengan perkataan kita, dengan perbuatan kita. Semua orang akan memperoleh berita sukacita itu melalui perbuatan-perbuatan kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, karena itu mari kita maju. Kehidupan kekristenan kita akan maju. Kehidupan kegerejaan dan persekutuan kita di GMI El Shaddai ini akan maju. Kalau kita semuanya bergerak melalui kehidupan kita, melalui pekerjaan kita, melalui hubungan kita dengan masyarakat, hubungan kita dalam pekerjaan kita. Semua orang akan menerima Injil itu melalui kehidupan kita. Majulah kita dalam kehidupan kita. Majulah GMI El Shaddai. Karena kita tahu masih panjang perjalanan kehidupan pelayanan kita. Kita bersyukur untuk ulang tahun ke-15 ini. Dan biarlah dalam syukuran kita tetap mengucapkan syukur kepada Tuhan dan memuliakan Tuhan melalui kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Atas kasih Tuhan yang menyertai kami. 15 tahun Engkau telah menyertai persekutuan kami. Kami bersyukur untuk kasih Tuhan. Dan kami tahu banyak hal yang berkembang. Sampai adanya gedung gereja ini. Semuanya adalah karena campur tangan Tuhan. Kami tahu kami adalah orang yang lemah. Dan Engkau yang memampukan kami semua. Sehingga kehidupan persekutuan kami maju. Dan kami mohon kepadamu Tuhan, pakai kami Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk menjadi alat Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kehidupan kami adalah kehidupan yang telah Engkau tebus. Dan biarlah melalui kehidupan kami bisa mengajak banyak orang untuk datang ke gereja, untuk datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah dalam 15 tahun bersama-sama dengan Tuhan,
kami tetap bersemangat untuk melewati rintangan-rintangan yang ada. Karena kami tahu Engkau menyertai kami. Terima kasih ya Bapa. Biarlah firman yang telah Tuhan berikan dan Tuhan yang sampaikan kepada kami ini menjadi kekuatan baru bagi kami. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian rohani nomor 127. Ia memanggil 12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh jahat. Amin. Kepada Allah dipuji. Pulanglah di dalam kasih Allah, lakukanlah pekerja memenuhi kehendak Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom bagi kita semua. Selamat hari.